Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Halo sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan bahas surah Al-Ma'un. Dalam tafsir inspirasi, judul kita yaitu 5 sebab lemah religiositas. Dalam surah Al-Ma'un ini menjelaskan bahwa semangat beragama itu bukan sekedar melaksanakan rukun Islam atau rukun iman, walaupun itu pasti. Tetapi Allah menegaskan bahwa semangat religiositas itu terkait juga hubungan horizontal sesama manusia. Ayat yang pertama, dusta agama itu dusta akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama dapat berarti yang pertama hari kiamat. Dapat berarti dia mendustakan hari kiamat. Mendustakan hari kiamat yang akan datang. Tanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan manusia. Yang kedua, iman. Agama, dasar-dasar hak dan batil dalam soal-soal rohani. Nah, dusta religi ini terkait dengan dusta akhirat. Nah, poin yang pertama, malas membantu anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardi anak yatim. Nah, teman-teman, anak yatim itu tidak mendapatkan zakat. 8 pos penerimaan zakat, tidak ada anak yatim di dalam 8 pos itu. Nah, maka Al-Quran mengharapkan kita bahwa jika meninggalkan anak yatim, tinggalkanlah dengan kaya raya, tinggalkanlah dengan yang penuh harta. Falyaqulu qawlan sadida. Didiklah anakmu sehingga dengan ketekunan dan keteguhan dia bisa menjadi manusia yang mandiri. Maka anak yatim atau janda tidak menerima zakat. Dia menerima zakat apabila dia berstatus miskin atau fakir. Tetapi bukan berarti Islam menelantarkan anak yatim. Bukan berarti Islam menelantarkan orang miskin. Karena yang terpenting dari anak yatim itu adalah asuhan. Kalau tidak bisa mengasuh, jangan mencaci. Nah, yang kedua, bosan memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mendorong memberi makan orang miskin. Amal kebaikan atau cinta kasih dengan memberi makan orang miskin atau tanggungan pribadinya dalam bentuk amal yang paling penting mulia. Nah, teman-teman, kalau tidak bisa membantu orang miskin, ajaklah orang untuk membantu orang miskin, terutama memberi makan. Kenapa hanya makan? Kenapa kita tidak disuruh memberi minum juga? Karena makan susah dicari. Maka makan menjadi prioritas orang miskin, karena makan adalah kebutuhan primer. Karena di Mesir atau di Arab sana, orang-orang yang baik hati itu memberikan air gratis, air minum yang layak diminum secara gratis dengan gentong yang bisa diminum oleh siapa saja. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, bisa makan saja dan tidur nyenyak, seakan-akan kalian mendapatkan dunia dan isinya. Maka tugas pemerintah menyediakan suplai makanan untuk rakyatnya, dan tugas jiran tetangga memastikan bahwa tetangganya itu cukup makan. Kata Nabi Muhammad SAW, akan masuk nerakalah orang yang tidur nyenyak kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur dengan keadaan lapar. Ini adalah bukti religiusitas. Orang yang beragama itu mengayomi anak yatim dan memberi makan orang miskin, atau minimal memberitahu pihak-pihak yang bertanggung jawab, pihak-pihak luar, bahwa terjadi kelaparan atau kemiskinan di daerah tertentu. Pada daerah tertentu seperti meminta sumbangan dan sebagainya. Pengumuman itu berupa spirit agama. Nah, poin yang ketiga, tidak sholat masuk neraka. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dalam waktu-waktu sholat. Muslim yang tidak sholat akan celaka. Muslim yang tidak menjaga waktu sholat atau sholat tapi tidak khusyuk, tidak bahagia dan tidak beruntung. Ibadah yang sebenarnya tidak hanya terdapat dalam bentuk sholat, tetapi harus disertai dengan hati dan pikiran yang benar-benar berusaha hendak mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sholat itu wajib.
Orang yang berstatus sholat tapi dia sebenarnya tidak sholat, atau dia sholat tapi dengan keadaan tidak khusyuk, maka dia akan celaka. Nah, yang keempat, sombong dan ria. Alladzina hum yuraun. Yang berbuat ria. Ria adalah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, melainkan untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Bila munafik sudah berdiri hendak mengerjakan sholat, mereka berdiri malas-malas hanya supaya dilihat orang dan mengingat Allah hanya sedikit. Nah teman-teman, orang yang tidak agamis, sombong dan pamer. Dia pamer dengan sholatnya ataupun dia pamer dengan hartanya. Ibadah itu bukan untuk dipamerkan agar orang lain lihat, tetapi lillahi ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang kelima, tidak mengeluarkan zakat. Wa yamna'unal ma'un, enggan memberi bantuan atau enggan membayar zakat. Memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan hanya memakan biaya sedikit tetapi berarti banyak. Hal ini jika dipahami kebalikannya menjadi 5 kiat meningkatkan religiusitas. Yang pertama, membantu anak yatim, memberi makan orang miskin, sholat, rendah hati, dan zakat. Nah teman-teman, di poin yang kelima ini, tidak mau mengeluarkan zakat secara khusus atau tidak mau menolong orang lain. Dia enggan memberi hartanya, dia enggan membantu sesama. Itulah dia lemah religiusitas tadi. Nah kita dapat mengambil kesimpulan, malas membantu anak yatim, bosan memberi makan orang miskin, tidak sholat masuk neraka, sombong dan ria. Dan yang terakhir, tidak mengeluarkan zakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.